Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi kita semua sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita. Karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita. Renungan hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Strategi Hidup Berkemenangan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha bijaksana dan Allah yang maha kuasa, kami datang di hadapan-Mu dalam kasih karunia Engkau. Kami bersyukur atas setiap anugerah, atas setiap nafas kehidupan, dan atas setiap kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, khususnya mengenai strategi ilahi untuk hidup berkemenangan. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang sempurna dan jalan yang pasti bagi setiap kami, tidak hanya untuk bertahan saja, tetapi juga meraih kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah renungan ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi penyingkapan ilahi yang mengubahkan, yang memampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seringkali diibaratkan sebuah perjalanan panjang dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam tantangan. Setiap kita mendambakan suatu kemenangan, bukan hanya dalam menghadapi masalah, tetapi juga dalam menjalani hidup yang bermakna dan yang memuliakan nama Tuhan. Namun seringkali kita ini merasa lelah dan seringkali menjadi bingung. Kemudian kita bertanya-tanya caranya meraih hidup yang berkemenangan yang sejati itu. Renungan ini hadir untuk mengajak kita semua merenungkan kembali sebuah kebenaran yang fundamental, bahwa keberhasilan dan kemenangan sejati tidaklah diraih semata-mata dengan kekuatan atau dengan kecerdasan kita sendiri, melainkan melalui suatu perencanaan yang selaras dengan kehendak ilahi dan juga hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan, serta hikmat yang kita dapatkan melalui kebersamaan. Dalam setiap langkah hidup kita, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan strategi dan penuh dengan perencanaan. Tuhan telah terlebih dahulu merancangkan jalan bagi kita untuk menang, bukan hanya dalam perjalanan perjuangan rohani saja, tetapi juga dalam segala aspek-aspek yang praktis tentang kehidupan kita sehari-hari. Renungan ini akan membimbing kita untuk dapat menyelami bagaimana perencanaan yang matang yang dipadukan dengan hikmat surgawi serta keterbukaan untuk mau belajar dari hikmat sesama orang percaya dapat menjadi kunci bagi kita mengalami suatu terobosan dan juga keberhasilan di segala bidang kehidupan. Mari kita baca Amsal pasal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saudaraku,
Ayat ini meskipun awalnya berbicara tentang strategi perang, namun mengandung prinsip-prinsip hikmat yang sangat mendalam dan sangat relevan bagi setiap aspek kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Mari kita merenungkan kebenaran yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama, perencanaan. Ini adalah berbicara tentang kesiapan menuju kemenangan. Bagian pertama dari ayat ini menyatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya suatu persiapan dan juga strategi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Peperangan kita bukanlah peperangan melawan darah dan melawan daging, melainkan melawan suatu kekuatan, yaitu kekuatan kegelapan, melawan godaan dan melawan tantangan kehidupan di zaman sekarang. Menghadapi yang namanya peperangan tanpa perencanaan, maka sama saja dengan melangkah ke medan laga tanpa senjata, tanpa strategi. Kita pasti akan mudah dikalahkan, mudah dihancurkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur dan penuh hikmat. Tuhan merencanakan keselamatan kita sejak kekekalan, dan Ia memanggil kita untuk hidup dengan bijaksana, bukan hidup yang sembarangan. Saudaraku, perencanaan dalam konteks ini berarti mempertimbangkan setiap langkah. Sebelum mengambil keputusan yang penting, luangkan waktu untuk berpikir, untuk berdoa, dan menimbangkan dampak-dampaknya. Kemudian kita menetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kita capai dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, atau soal pertumbuhan rohani kita. Setelah itu, kita menyusun langkah-langkahnya. Bagaimana kita akan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan yang terpenting adalah mengandalkan Tuhan. Semua perencanaan kita haruslah kita serahkan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Perencanaan kita hanyalah alat, tetapi Tuhanlah yang menentukan berhasil atau tidaknya apa yang kita rencanakan. Yang kedua, penasehat yang banyak. Hal ini bicara soal sumber hikmat dan sumber dukungan. Bagian kedua dari ayat ini menegaskan, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Frasa ini adalah salah satu atau suatu ajakan untuk merangkul suatu komunitas dan hikmat yang kolektif. Seringkali kita merasa harus menghadapi segala sesuatu dengan merasa sendirian menghadapi segala tantangan hidup. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada kekuatan dan juga ada kemenangan dalam nasihat dari orang-orang yang bijak. Siapakah penasehat yang banyak ini dalam hidup kita? Yang pertama, firman Tuhan. Ini adalah penasihat utama dan yang paling sempurna. Alkitab adalah sumber hikmat ilahi yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah salah. Sebelum mencari nasihat dari manusia, carilah dahulu apa kata Tuhan
dalam firman-Nya. Yang kedua, Roh Kudus. Ia adalah penolong, Ia adalah penasihat kita yang sejati, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan melalui doa dan juga kepekaan terhadap suara Tuhan. Kita akan menerima bimbingan yang tidak ternilai dari Roh Kudus. Yang ketiga, pemimpin rohani dan mentor. Pemimpin rohani dan mentor itu adalah gembala sidang atau penatua atau orang-orang Kristen yang lebih tua dan yang lebih matang dalam iman kebenaran Tuhan, yang memiliki pengalaman dan memiliki hikmat-hikmat yang dari Tuhan. Mereka dapat memberikan suatu cara pandang yang berharga dan dapat menolong kita untuk dapat melihat hal-hal dari sudut pandang dari orang yang lebih dewasa secara rohani. Yang keempat, sahabat yang berhikmat. Teman-teman seiman yang setia, yang dapat mendengarkan, yang memberi masukan yang jujur, dan juga mendoakan kita. Saudaraku, memiliki banyak penasihat bukan berarti kita harus mengikuti setiap nasihat yang mereka berikan. Sebaliknya, memiliki penasehat berarti kita memiliki banyak sudut pandang yang dapat kita timbang di hadapan Tuhan. Dengan berdoa dan dengan hikmat dari Roh Kudus, maka kita dapat membuat suatu keputusan yang paling tepat. Nasihat yang baik akan memberikan suatu cara pandang yang baru, membantu kita melihat masalah dari berbagai macam sisi. Nasihat yang baik akan mengidentifikasi potensi masalah yang ada. Orang lain mungkin akan melihat hambatan-hambatan yang tidak kita sadari. Nasihat yang baik akan memberikan dukungan. Kita merasa tidak sendiri dalam menghadapi pergumulan hidup. Nasihat yang baik akan memperkuat suatu keputusan. Ketika beberapa penasihat bijak sepakat, itu menjadi penegasan yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini adalah pengingat bahwa hikmat dan juga kemenangan jarang datang dari suasana yang terisolasi. Tuhan merancang kita untuk hidup dalam suatu komunitas, saling menasihati, saling mendukung, dan saling menguatkan. Jangan takut untuk mencari nasihat dari orang bijak yang seiman. Dan jangan merasa malu untuk mengakui bahwa Anda membutuhkan bantuan dari saudara-saudara seiman. Sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk hidup dengan suatu tujuan dan juga suatu strategi yang sangat jelas. Dan untuk mencari hikmat dari berbagai sumber yang benar. Dengan perencanaan yang diserahkan kepada Tuhan dan dengan kerendahan hati mencari nasihat dari orang-orang bijak di sekeliling kita, kita akan diperlengkapi untuk menghadapi peperangan kehidupan dan mengalami kemenangan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Apakah Anda sekarang ini sedang menghadapi suatu peperangan dalam hidup Anda saat ini? Sudahkah Anda merencanakan dengan matang dan mencari nasihat dari orang-orang bijak yang Tuhan tempatkan di sekitar Anda semua? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada faktor yang seringkali menjadi penyebab orang mengalami kesulitan dalam perekonomian, hidup dalam kekurangan,
atau tidak hidup dalam kelimpahan adalah ketidakmampuannya dalam mengelola suatu persoalan dengan benar. Misalnya, dalam hal kesulitan di bidang keuangan. Masalahnya bukan terletak pada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh atau berkat Tuhan yang kurang, tetapi terlebih pada pengaturan berkat atau uang itu sendiri. Tidak sedikit orang kemudian terjerat dalam hutang dan selalu hidup dalam kekurangan karena besar pasak daripada tiang. Baik hal besar maupun hal kecil, kelolalah dengan benar, kelolalah dengan bijaksana. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, ayat ini menyoroti pentingnya suatu karakter dan juga integritas dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak peduli seberapa remeh kelihatannya perkara itu. Apa itu perkara-perkara kecil? Ini bisa berarti banyak hal dalam keseharian kita. Misalnya dalam mengelola suatu keuangan yang kecil-kecil atau uang receh, bukan hanya uang besar. Juga misalnya tentang ketepatan waktu untuk janji bertemu dengan seseorang. Bukan hanya untuk acara-acara yang penting saja kita tepat waktu, tetapi untuk semua janji kita tepat waktu. Kesungguhan dalam menyelesaikan tugas rumah tangga yang kelihatannya sederhana dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sikap hati saat tidak ada yang melihat. Seperti misalnya kita menemukan sesuatu barang yang berharga dan kita tahu itu milik siapa. Ketika tidak ada orang yang melihat, apakah kita mau mengembalikan barang yang berharga itu pada pemiliknya, atau malah kita menyimpannya untuk kepentingan kita sendiri? Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan adalah sebuah kebiasaan, bukan peristiwa sekali seumur hidup. Jika kita tidak bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, yang rutin, yang kita hadapi sehari-hari, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya dengan suatu tanggung jawab yang lebih besar lagi, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan kita di gereja, maupun dalam berbagai macam mengelola karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Sebaliknya, ketidaksetiaan dalam hal kecil mencerminkan suatu akar masalah atau juga karakter seseorang. Seseorang yang berkompromi dengan integritasnya dalam hal-hal yang kecil akan cenderung melakukan yang sama atau bahkan melakukan yang lebih buruk lagi ketika dihadapkan pada godaan atau tanggung jawab yang lebih besar lagi. Melalui ayat ini, Tuhan mengajak kita untuk merenungkan apakah kita ini hidup dengan integritas yang penuh dalam setiap detail kehidupan kita. Kesetiaan kita dalam perkara-perkara kecil adalah cerminan kesiapan kita untuk menerima perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan dan juga tolok ukur akan karakter kita di mata Tuhan. Marilah kita terus berjuang untuk setia dalam segala hal, karena disitulah karakter Kristus dibentuk dalam diri kita. Haleluya,
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang maha bijaksana dan Allah yang maha tahu, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami akan pentingnya hikmat dan perencanaan dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami bahwa seperti seorang prajurit membutuhkan strategi untuk memenangkan suatu pertempuran. Demikian pula kami memerlukan rencana dan juga tuntunan Engkau untuk dapat menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup kami. Seringkali kami ini terburu-buru, mengandalkan kekuatan kami sendiri dan melupakan bahwa kemenangan sejati datang dari tuntunan Engkau dan kebijaksanaan yang Engkau sediakan melalui Roh Kudus, juga melalui orang-orang seiman di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau menganugerahkan kepada kami roh kebijaksanaan dan roh pengertian. Tolonglah kami untuk tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan yang penting. Berikanlah kami hati yang mau mencari nasihat, baik itu dari firman-Mu, baik itu dari Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam hidup kami, maupun dari hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan sebagai penasehat dalam hidup kami semua. Singkapkanlah pandangan kami agar kami dapat melihat siapa saja yang Engkau tempatkan untuk menjadi pembimbing hidup kami. Ajarilah kami untuk berperang secara rohani dengan perencanaan yang matang, bukan dengan kekuatan kedagingan kami, melainkan dengan doa, dengan puasa dan belajar akan kebenaran firman-Mu dan juga ketaatan pada pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap langkah yang kami ambil selalu didasari oleh hikmat ilahi dan dukungan dari tubuh Kristus. Kami menyerahkan setiap peperangan dan tantangan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami ya Bapa, dan berikanlah kami kemenangan yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, mari kita ingat bahwa dalam setiap perang kehidupan, baik itu pergumulan pribadi, soal tantangan iman, maupun keputusan-keputusan yang besar, kita tidak perlu berperang sendirian. Dengan perencanaan yang bijak dan hati yang terbuka untuk mau menerima nasihat dari mereka yang Tuhan telah tempatkan di sekitar kita, serta yang terutama adalah hikmat dari firman Tuhan sendiri, maka kemenangan yang sejati akan menjadi milik kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan memimpinmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.